Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, dimana hari ini kita akan membahas mengenai tentang pembagian kekuasaan. Ini perlu kita ketahui bahwa pembagian kekuasaan ini tentunya pasti setiap negara melakukan hal ini, termasuk negara Indonesia. Oke, kita lihat di sini ada pendapat menurut John Locke, yang kedua menurut Montesquieu, di mana kedua tokoh ini, kedua ahli ini memberikan pemikirannya mengenai tentang pembagian kekuasaan negara ya. Kita lihat, nah ini menurut John Locke ya. John Locke membagi kekuasaan menjadi 3 ya di sini. Coba lihat, ada kekuasaan secara legislatif, secara eksekutif, dan juga secara federatif. Sekali lagi, bahwa John Locke ini membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga adalah federatif. Selanjutnya, menurut Montesquieu, nah ini Montesquieu juga berpendapat bahwa kekuasaan ini dibagi menjadi 3 juga ya menurut Montesquieu. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga adalah yudikatif. So, kita bandingkan dengan yang di atas. Legislatif ada menurut John Locke, menurut Montesquieu juga ada, eksekutif juga ada, sama, cuma yang bedanya di yudikatif dan juga federatif. Itu yang membedakan pendapat dari kedua para ahli ini. Oke, yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif? Baik, kita bahas di sini ya. Oke. Kita awali dengan kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Oke, jadi kalau ada kekuasaan yang tugasnya adalah membentuk undang-undang, itu masuk kekuasaan legislatif. Lebih lanjut, ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan di mana melaksanakan tugasnya, yaitu kekuasaannya itu adalah melaksanakan undang-undang. Kalau legislatif membentuk undang-undang, eksekutif itu adalah melaksanakan undang-undang. Selanjutnya kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Ini maksudnya dari yudikatif di sini adalah dia mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan ya undang-undang tadi yang dibuatnya, sehingga apabila ada yang melanggar ya diadili sesuai dengan pelanggaran undang-undang tersebut. Yang terakhir adalah federatif. Nah ini tadi kan kalau menurut John Locke ada yang namanya federatif. Nah ini kalau menurut Montesquieu ada yudikatif. Nah di sini kalau kekuasaan federatif yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri, itu adalah federatif. Nah namun perlu kita ketahui di Indonesia itu menerapkan yang mana. Nah di Indonesia itu mengenal istilahnya trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang dipakai.
Jadi Montesquieu ini adalah menyempurnakan daripada teori menurut John Locke. Nah, di sini ada penggabungan. Kalau yang federatif itu melaksanakan hubungan luar negeri itu menurut Montesquieu dimasukkan saja ke eksekutif, begitu. Itu ya mengenai pembagian kekuasaan. Ada dua pendapat para ahli, yaitu John Locke dan Montesquieu, di mana menurut John Locke bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi 3, ada legislatif, eksekutif, dan juga federatif. Sedangkan menurut Montesquieu ada 3 juga, cuman ada perbedaan. Kalau menurut Montesquieu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bedanya antara di federatif dan yudikatif. Di bawah sudah dibahas bahwa bedanya federatif dan yudikatif ya ini. Kalau federatif yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Oke, yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi ada 2 ya. Ada 2 antara vertikal dan juga horizontal. Tahu dong kalau garis lurus horizontal kemana, vertikal itu kemana, sudah terbayang kan? Nah, oke. Nah, kita bahas satu persatu apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal dan apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal. Tentunya kita bahas di sini. Secara horizontal bahwa pembagian kekuasaan ini adalah dilakukan menurut fungsi lembaga tertentu. Artinya melihat fungsinya. Ya. Jadi jadi ginilah konsepnya gini. Kalau secara horizontal itu lembaga tersebut ya pembagian kekuasaannya dilihat dari fungsinya, bukan dari kedudukannya, bukan daripada tingkatannya. Artinya fungsinya berbeda, kedudukannya sama. Ya, kedudukannya sama, fungsinya yang berbeda. Karena ini pembagian kekuasaan secara horizontal. Oke. Kita lanjut ke vertikal. Nah, di sini kan tadi horizontal, sekarang vertikal. Coba lihat, fokuskan bahwa secara vertikal pembagian kekuasaan ini dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Kalau bahasa kitanya mungkin ginilah. Fungsinya yang sama, tingkatannya yang berbeda gitu ya. Kalau tadi pembagian horizontal secara bahasa kitanya adalah pembagian kekuasaan yang memang fungsinya berbeda, kedudukannya sama. Kalau secara vertikal, ya bahasa kitanya adalah pembagian kekuasaan yang fungsinya sama, tingkatannya yang berbeda. Gitu maksudnya. Oke. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada kekuasaan vertikal horizontal, kita lebih lanjut. Oke. Ini secara vertikal. Oke, ada kekuasaan pemerintah pusat. Ada kekuasaan pemerintah provinsi. Ada kekuasaan pemerintah kabupaten. Ada kekuasaan pemerintah kota. Nah, ini secara vertikal itu tadi kalau kembali lagi ke yang tadi, bahwa secara vertikal itu adalah pembagian kekuasaan yang memang menitik beratkan pada tingkatannya. Artinya fungsinya sama sih, yaitu sama-sama pemerintahan, cuma tingkatannya yang berbeda. Ada yang sebagai pemerintah berkuasa di pemerintahan pusat, ada kekuasaan pemerintahan di provinsi, ada kekuasaan pemerintahan di kabupaten, dan yang terakhir adalah kekuasaan pemerintah kota atau kabupaten kota ya. Nah itu. Dan semua ini itu sudah diatur. Semua ini sudah diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini bisa dibaca bahwa prinsipnya pasal 18 ayat 1 itu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari beberapa pemerintah daerah.
yaitu dibagi-bagi ke dalam daerah provinsi, dan provinsi itu dibagi-bagi lagi wilayahnya ke pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, secara horizontal. Tadi kita dapat pahami bahwa secara horizontal itu adalah pembagian kekuasaan yang dimana fungsinya berbeda, kedudukannya sama. Sama-sama apa kira-kira ya? Ya, fungsinya berbeda, kedudukannya sama. Oke, kita bahas di sini. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Dan yang selanjutnya adalah kekuasaan moneter. Oke. Nah, coba kita analisis. Ini semua kekuasaannya, kedudukannya sama. Hanya fungsinya saja yang berbeda. Konstitutif dipegang oleh MPR, eksekutif oleh DPR, eksekutif oleh Presiden, legislatif oleh DPR, yudikatif MA, karena itu. Oke, jadi keseluruhan ini adalah fungsinya berbeda-beda fungsinya. Kalau tadi secara menurut Montesquieu, kalau trias politika, eksekutif sebagai pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, legislatif untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif adalah untuk mempertahankan undang-undang. Nah, ini juga ada kebijakan kekuasaan moneter, yaitu kebijakan menangani tentang keuangan ataupun apa. Tuh. Nah, ini fungsinya beda-beda, namun kedudukannya sama-sama apa? Sama-sama sebagai lembaga negara. Itu pemirsa. Oke, dapat dipahami ya. Oke, kalau dapat dipahami, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.